Halo guys, di sini kami ingin menunjukkan hasil dari UAS kami dan beberapa footage dari pagoda dan Vihara Avalokitesvara. Vihara Avalokitesvara Graha atau bisa disebut dengan Da Guanyin San Mei Fengxi merupakan salah satu vihara Buddha di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Vihara ini disebut sebagai vihara terbesar se-Asia Tenggara. Vihara ini dibangun oleh sebuah yayasan komunitas Tionghoa di Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai tempat memperdalam ilmu agama, berguru dan belajar para biksu, sangha, dan guru baik yang datang dari daerah lokal maupun dari luar negeri seperti Tiongkok, Singapura, dan Malaysia. Vihara Avalokitesvara Graha berada kurang lebih 14 km dari pusat kota Tanjung Pinang. Vihara ini terletak di Kelurahan Air Raja, di sebelah kiri Jalan W.R. Supratman, jalur lintas Tanjung Pinang sampai Tanjung Uban, Batu 14. Pintu gerbang yang megah dan menjulang tinggi menjadi ciri khas dari vihara ini, dengan buah patung singa menyambut para pengunjung untuk memasuki area vihara ini. Sepanjang jalan masuk, pengunjung akan disuguhi taman yang luas yang ditumbuhi beraneka ragam tumbuhan, salah satunya yaitu pohon naga. Vihara Avalokitesvara Graha diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada bulan Juni 2009. Vihara yang digunakan sebagai tempat ibadah bagi warga keturunan Tionghoa ini juga biasa dijadikan tempat berkunjung bagi wisatawan asing dari Malaysia, Singapura, maupun Thailand. Beberapa wisatawan berpendapat, jika mengunjungi vihara ini, maka sudah tidak lagi terasa berada di Indonesia, namun terasa sudah berada di negara-negara Asia Timur, khususnya Tiongkok. Selain sebagai tempat beribadah bagi warga keturunan Tionghoa, vihara ini juga dijadikan tempat memperdalam ilmu agama. Uniknya lagi, di dalam bangunan utama vihara terdapat sebuah patung Dewi Kuan Yin Pusha dalam posisi duduk yang dinobatkan Museum Rekor Indonesia menjadi patung Dewi Kuan Yin terbesar yang ada di dalam ruangan. Tinggi patung itu mencapai 16,8 meter, terbuat dari tembaga dengan berat 40 ton dan berlapis emas 22 karat. Dalam vihara ini juga ditambahkan hiasan-hiasan dinding dan patung dewa-dewi setinggi kurang lebih 3,5 sampai 4 meter yang berdiri sejajar di kiri dan kanan ruangan menghadap patung Dewi Kuan Yin Pusha. Ditambah lagi suasana hening di dalam vihara yang jauh dari keramaian. Vihara Avalokitesvara Tanjung Pinang memiliki sejarah yang berawal dari masa kolonial Belanda di Indonesia. Pada awalnya, vihara ini didirikan oleh komunitas Tionghoa Indonesia di Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang mayoritas memeluk agama Buddha. Vihara ini kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat Buddha di wilayah tersebut. Selama perjalanan sejarahnya, Vihara Avalokitesvara Tanjung Pinang telah mengalami renovasi dan perluasan untuk mengakomodasi kebutuhan umat Buddha yang semakin bertambah. Vihara ini juga sering menjadi tempat ziarah dan berbagai kegiatan keagamaan seperti perayaan Hari Raya Waisak dan kegiatan sosial untuk masyarakat sekitar. Secara arsitektural, vihara ini mencerminkan gaya tradisional Tionghoa dengan pengaruh Buddhanisme Mahayana yang kental. Bangunan utama terdiri dari aula utama tempat patung Avalokitesvara sebagai fokus ibadah dan meditasi umat Buddha. Dengan demikian, vihara Avalokitesvara Tanjung Pinang bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi juga merupakan bagian dari sejarah dan warisan budaya bagi komunitas Buddha di Tanjung Balai dan sekitarnya.
Di dalam Vihara Avalokitesvara Tanjung Pinang, terdapat beberapa patung yang memiliki makna dan simbolisme yang khusus dalam tradisi Buddha Mahayana. Dan ini ada beberapa nama patung yang umumnya dapat ditemui di Vihara Avalokitesvara Tanjung Pinang. Yang pertama ada patung Avalokitesvara atau Guanyin. Avalokitesvara adalah bodhisattva yang mewakili kasih sayang dan belas kasihan dalam Buddhisme Mahayana. Dalam bentuk perempuan, Avalokitesvara sering disebut Guanyin. Patung Avalokitesvara atau Guanyin sering ditempatkan di pusat vihara dan merupakan objek ibadah dan meditasi yang penting bagi umat Buddha. Dan yang kedua ada patung Buddha Sakyamuni. Patung Buddha Sakyamuni adalah Buddha yang mencapai pencerahan dan mengajarkan dharma kepada umat manusia. Patung Buddha Sakyamuni biasanya berada di aula utama vihara sebagai pusat dari ajaran dan teladan spiritual bagi umat Buddha. Dan yang ketiga ada patung Bodhisattva Manjushri. Bodhisattva Manjushri mewakili kebijaksanaan dan kecerdasan dalam Buddhisme. Patung Manjushri sering digambarkan memegang pedang yang tajam, simbol dari pemusnahan kebodohan dan ketidaktahuan. Dan yang keempat ada patung Bodhisattva Samantabhadra. Bodhisattva Samantabhadra mewakili kebajikan dan kebaikan yang dilakukan oleh Bodhisattva dalam membantu makhluk hidup mencapai pencerahan. Ia sering digambarkan menunggangi gajah putih, melambangkan kekuatan spiritual. Dan yang terakhir ada patung Dewi Tara. Patung Dewi Tara adalah bodhisattva perempuan yang mewakili perlindungan dan pembebasan dari penderitaan. Ia sering disimbolkan dalam berbagai warna yang melambangkan aspek-aspek kualitasnya. Setiap patung ini tidak hanya merupakan objek penghormatan, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam praktik spiritual umat Buddha Mahayana. Keberadaan mereka di Vihara Avalokitesvara Tanjung Pinang menggambarkan keragaman aspek spiritual dan filosofis dalam Buddhisme Mahayana. Nah, di Vihara Avalokitesvara Tanjung Pinang, umat Buddha Mahayana melakukan berbagai bentuk ibadah yang mencerminkan praktik spiritual mereka. Bagi kalian yang belum tahu, ada beberapa cara umat Buddha beribadah di vihara ini. Yang pertama, meditasi. Meditasi merupakan praktik utama dalam Buddhisme Mahayana untuk mencapai keheningan pikiran dan pencerahan. Umat Buddha melakukan meditasi di hadapan patung-patung bodhisattva seperti Avalokitesvara atau Buddha Sakyamuni, menggunakan mereka sebagai fokus untuk meraih kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam. Kedua, potensi dan ziarah. Umat Buddha sering melakukan potensi atau ziarah di sekitar vihara. Perjalanan mengelilingi bangunan vihara sambil memegang lilin dan menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan kepada Buddha dan Bodhisattva. Proses ini juga mencerminkan rasa hormat terhadap tempat suci dan menguatkan rasa persatuan dalam komunitas. Dan yang ketiga, pemujaan dan penghormatan. Umat Buddha memuja patung-patung Buddha dan Bodhisattva dengan cara memberikan persembahan seperti bunga, lilin, dan buah-buahan. Tindakan ini tidak hanya terjadi sebagai ekspresi rasa hormat, tetapi juga sebagai upaya untuk membangkitkan rasa pengabdian dan kesadaran akan kehadiran spiritual mereka. Yang keempat, ritual keagamaan. Vihara Avalokitesvara Tanjung Pinang juga menjadi tempat untuk pelaksanaan ritual keagamaan seperti perayaan Hari Raya Waisak untuk ulang tahun Bodhisattva dan perayaan lainnya yang menghormati momen-momen penting dan kehidupan Buddha dan Bodhisattva. Dan yang terakhir, pendidikan dan pengajaran. Vihara juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, di mana umat Buddha belajar tentang ajaran-ajaran Buddha, meditasi dan praktik spiritual lainnya dari para biksu atau guru agama yang berkualifikasi. Melalui berbagai bentuk ibadah ini, umat Buddha di Vihara Avalokitesvara Tanjung Pinang tidak hanya mengasah praktik spiritual mereka, tetapi juga memperkuat ikatan mereka dengan ajaran dan komunitas Buddha secara lebih luas. Ketika seorang umat Buddha Mahayana meninggal dunia, terdapat beberapa praktik dan keyakinan yang menjadi bagian dari prosesi kematian dalam komunitas ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu, ada beberapa cara umat Buddha Mahayana menghadapi kematian. Yang pertama ada pemanggilan biksu. Biasanya, keluarga umat Buddha akan memanggil seorang biksu
atau biksuni untuk memberikan penghiburan spiritual dan membantu memandu prosesi kematian. Biksu ini akan memberikan bimbingan rohani kepada yang meninggal dan keluarganya. Dan yang kedua ada Recita Sutra. Sutra-sutra khusus seperti Sutra Amitabha atau Sutra Kebijaksanaan sering dibacakan di sekitar jenazah untuk memberikan dukungan spiritual dan memfasilitasi peralihan roh yang meninggal ke alam berikutnya. Dan yang ketiga ada ritual persembahan. Ritual persembahan ini, keluarga dan teman-teman umat Buddha dapat melakukan persembahan makanan, bunga, lilin, dan barang-barang lainnya di sekitar jenazah atau di vihara sebagai tanda penghormatan dan dukungan rohani. Dan yang keempat ada meditasi dan doa. Anggota keluarga dan komunitas dapat melakukan meditasi bersama atau mengucapkan doa-doa untuk mendoakan kedamaian dan kemudahan bagi roh yang meninggal, serta untuk memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima ada pemakaman dan kremasi. Pemakaman dan kremasi ini, tradisi pemakaman umat Buddha bervariasi tergantung pada budaya lokal. Ada yang memilih pemakaman tanah, sementara yang lain memilih kremasi. Prosesi pemakaman ini sering dilakukan dengan penghormatan terhadap Dharma dan ajaran Buddha. Dan yang terakhir ada ritual kebaktian atau bisa kita sebut uposatha. Nah, ritual kebaktian atau uposatha ini yaitu umat Buddha sering menghadiri upacara khusus yang disebut uposatha yang sering terkait dengan fase bulan purnama dan pertumbuhan spiritual. Ini adalah kesempatan untuk merenungkan dan mendalami ajaran Buddha serta memperkuat komitmen spiritual. Dengan mengikuti serangkaian praktik ini, umat Buddha Mahayana percaya bahwa mereka dapat menghormati roh yang telah meninggal dan membantu mereka dalam perjalanan rohaniyah mereka ke kehidupan berikutnya. Saya kira di dunia belum pernah ada orang bikin pagoda yang mempunyai patung 20.708. Dan ini memang kita desain khusus dicetak. Butuh berapa lama, Pak? 7 tahun. 7 tahun. Sudah 7 tahun bangun pagoda ini. Tapi dari keseluruhan wihara ini sudah 22 tahun. Nah, berikut ada dokumentasi foto bersama Wali Kota Tanjung Pinang beserta tokoh agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha. Dan inilah dokumentasi tempat vihara. Dan ini berikut footage dari yang kami ambil. Silahkan dinikmati. Abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup tiada duka, hidup tiada lara. Telah menyadari
pantas miliki, bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini. Oh, ku menembus ruang dan waktu, terjalin gelap tawa sedih dan merayu, bersanding bersama dirinya. Oh, hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri di dalam perjalanan hidupnya. Menembus ruang dan waktu, terjalin gelap tawa sedih dan merayu, bersanding bersama dirinya. Hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri, satu dan selamanya di dalam perjalanan hidupnya. Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya. Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup, hidup tiada duka, Kami hidup bertiga tiada lara. tadi daerah namanya guys nggak kenal, kami kenal namanya siapa. Ku telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki, bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini. Oh, ku menembus ruang dan waktu, terjalin gelap tawa sedih dan merayu, bersanding bersama diri.